Perkenalkan, nama saya Angela Sofia Uki, mahasiswa semester 4, kelas E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kemampuan berpikir matematis di sekolah dasar, yaitu meliputi kemampuan koneksi matematis, kemampuan kritis matematis, dan kemampuan kreatif matematis. Jadi di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu koneksi, kritis, dan kreatif. Nah, dari setiap poin ini yang akan saya jelaskan di sini yaitu indikator penilaian, contoh soal, dan pembahasan dari contoh soal tersebut. Yang pertama di sini ada indikator penilaian kemampuan koneksi matematis. Di sini ada 3, yaitu yang pertama, koneksi antar konsep matematika. Nah, ini maksudnya indikator ini menunjukkan kemampuan siswa memahami hubungan dan keterkaitan antara konsep matematika. Lalu indikator kedua adalah koneksi dan disiplin ilmu lain. Indikator ini menunjukkan kemampuan siswa memahami hubungan dan keterkaitan antara matematika dan disiplin ilmu lain. Indikator yang ketiga, koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Indikator ini menunjukkan kemampuan siswa untuk memahami hubungan dan keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Jadi dalam indikator penilaian kemampuan matematis, indikator penilaian kemampuan koneksi matematis ada 3, yaitu koneksi antar konsep matematika, koneksi dengan disiplin ilmu lain, dan terakhir koneksi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh soal kemampuan koneksi matematis. Soalnya, sebuah keranjang berisi 20 buah apel. Jika setiap anak diberi 4 buah apel, berapakah banyak anak yang menerima apel? Dari soal ini kita bisa membuat cara penyelesaiannya, yaitu di sini cara penyelesaian yang pertama langsung membagikannya saja. Jadi jumlah apel yang diketahui, jumlah apel yang tersedia ada 20 buah apel. Setiap anak menerima 4 buah apel. Nah, untuk mengetahui berapa banyak anak yang menerima apel, kita cukup membagi 20 dengan 4. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Mengapa 20 dibagi 4? Karena untuk kita mengetahui jumlah anak yang menerima apel. Jadi 20 dibagi 4 sama dengan 5. Jadi ada 5 anak yang menerima apel. Masing-masing anak menerima 4 buah apel. Jadi jawaban dari cara penyelesaian yang pertama adalah 5 orang anak menerima masing-masing 4 buah apel. Lalu kita bisa menyelesaikan soal ini dengan cara yang lain, yaitu menggabungkan antara pembagian dan menghubungkan dengan konsep linear sederhana. Nah, langkah-langkah penyelesaiannya seperti yang pertama, misalkan jumlah anak yang bisa menerima apel adalah X, kita lambangkan dengan X, atau banyak anak yang menerima apel itu kita lambangkan dengan X. Lalu langkah kedua, setiap anak menerima 4 buah apel. Maka jumlah apel yang dibagikan adalah 4 dikali X, atau 4 buah apel dikali dengan banyak anak yang dapat menerima apel. Langkah berikutnya, kita ketahui jumlah total apel ada 20 buah apel, sehingga kita dapat membuat persamaan 4X sama dengan 20. Lalu untuk mencari X atau mencari berapa banyak anak yang dapat menerima apel, kita bagi kedua sisi persamaan dengan 4. Jadi
X sama dengan 20 per 4 atau X sama dengan 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi banyak anak yang menerima apel adalah 5 orang anak dengan masing-masing menerima 4 buah apel. Jadi langkah kedua ini hasilnya sama dengan langkah pertama, tapi penyelesaiannya yang berbeda karena langkah kedua ini menggunakan pembagian dan menggabungkannya dengan konsep linear sederhana. Sedangkan pada langkah pertama langsung saja membagikan tanpa menghubungkan dengan konsep matematika yang lain. Jadi jika dikaitkan dengan indikator penilaian yang tadi sudah dijelaskan, langkah pertama ini tidak memenuhi indikator penilaian kemampuan koneksi matematika karena dia hanya menggunakan satu konsep saja. Dia hanya menggunakan pembagian saja tanpa mengaitkan dengan konsep matematika lain. Karena dalam penyelesaian kedua ini dia menggunakan pembagian dan menghubungkan dengan konsep linear yang sederhana. Jadi dia memenuhi salah satu indikator kemampuan koneksi matematis, yaitu indikator koneksi antara konsep matematika dan koneksi dengan disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu indikator penilaian kemampuan kritis matematis. Nah, di sini ada beberapa indikator penilaian. Yang pertama, memahami soal. Nah, indikator ini menunjukkan kemampuan siswa untuk memahami masalah atau soal yang diberikan dengan baik. Siswa dapat mengidentifikasi informasi penting dalam soal, mengetahui apa yang diminta, serta menghubungkan antara informasi yang ada dengan konsep matematika yang relevan. Indikator yang kedua, menganalisis informasi yang diberikan. Nah, indikator ini mengukur sejauh mana siswa dapat menganalisis informasi yang ada dalam soal. Ini mencakup kemampuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen kunci, memahami data yang diberikan, serta mengenali pola atau hubungan yang mungkin muncul dalam soal tersebut. Indikator yang ketiga adalah membuat keputusan. Nah, indikator ini mencerminkan kemampuan siswa untuk membuat keputusan yang tepat mengenai cara yang terbaik dalam penyelesaian soal. Keputusan ini meliputi pemilihan strategi, metode, atau prosedur yang sesuai dengan analisis yang telah dilakukan. Dan yang terakhir itu menyimpulkan hasil. Indikator ini mengukur sejauh mana siswa menyimpulkan hasil atau proses pemecahan masalah yang telah dilakukan. Hasil ini harus logis dan berdasarkan pada perhitungan atau argumen yang valid serta sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditempuh. Nah, teman-teman, langsung saja kita masuk pada contoh soal kemampuan kritis matematis. Di sini diketahui bahwa 3x tambah 5 sama dengan 20. Tentukan nilai x. Nah, dari soal itu masuk pada penyelesaian yang pertama, yaitu langkah yang pertama, memahami soal. Nah, di sini persamaan yang diberikan adalah 3x tambah 5 sama dengan 20. Langkah kedua itu menganalisis informasi, yaitu melihat persamaan dalam soal ini hanya mengandung satu variabel, yaitu x. Lalu langsung dikerjakan. 3x tambah 5 sama dengan 20. Lalu kita pindahkan 5-nya ke sebelah. 3x sama dengan 20 dikurang 5. Lalu 3x sama dengan 5. Lalu berikutnya kita pindahkan lagi nilai 3-nya sehingga tersisa x. Jadi x sama dengan 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, berarti nilai x ini kita dapatkan adalah 5.
Jadi langkah ketiga adalah menyimpulkan hasil. Jadi nilai X-nya adalah 5. Jadi jawabannya adalah 5. Dari soal tentukan nilai dari X. Nilai X-nya adalah 5. Nah, dari soal tadi juga kita bisa menggunakan penyelesaian yang lain, yaitu yang pertama menganalisis masalah. Yaitu kita tahu bahwa dalam masalah tersebut adalah persamaan 3X tambah 5 sama dengan 20. Kita harus mencari nilai X karena pertanyaannya berapa nilai X. Langkah yang kedua memahami hubungan. Jadi kita tahu bahwa persamaan ini adalah persamaan linear satu variabel karena dalam soal terdapat 3X tambah 5 sama dengan 20. Jadi hanya terdapat satu variabel yaitu X. Lalu langkah yang ketiga menggunakan strategi yang tepat, yaitu menggunakan di sini memilih menggunakan aljabar, yaitu langkah-langkahnya 3X tambah 5 sama dengan 20. Lalu kita pindahkan 5 ke bagian sisi kanan ruas. Jadi 3X sama dengan 20 dikurang 5. Hasilnya adalah 15. Jadi 3X sama dengan 15. Di sini karena kita mencari X, jadi kita pindahkan lagi nilai 3-nya ke bagian sisi kanan. Jadi tersisa X. Jadi X sama dengan 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, 5 ini adalah nilai dari 5 ini adalah nilai dari X. Jadi langkah yang terakhir adalah menyimpulkan hasil. Karena kita sudah mendapatkan hasilnya, jadi kita tinggal tulis nilai X sama dengan 5 atau nilai X adalah 5. Nah, dari dua cara penyelesaian yang pertama dan penyelesaian yang kedua, bisa kita simpulkan bahwa penyelesaian yang pertama itu tidak memenuhi indikator penilaian. Tidak memenuhi indikator penilaian karena saat dia baru memahami soal, lalu menganalisis tapi langsung mengerjakannya. Dia tidak menentukan strategi atau metode yang tepat untuk digunakan. Jadi dia baru menganalisis informasi tapi langsung mengerjakan. Dia tidak menentukan strategi yang tepat. Jadi menurut saya penyelesaian yang pertama ini tidak memenuhi indikator penyelesaian karena melanggar beberapa langkah indikator. Sedangkan penyelesaian kedua ini memenuhi indikator penilaian kemampuan kritis matematis karena dia pertama menganalisis masalah, lalu dia memahami hubungan dalam masalah tersebut, lalu dia menentukan strategi yang tepat dan membuat kesimpulan atau menyimpulkan hasil dari masalah tersebut. Jadi penyelesaian kedua ini memenuhi indikator penilaian kemampuan kritis matematis. Sedangkan penyelesaian yang pertama tidak memenuhi penilaian kemampuan kritis matematis. Baik, selanjutnya kita masuk pada poin yang terakhir, yaitu indikator penilaian kemampuan berpikir kreatif matematis. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama kelancaran, yang kedua ada fleksibel, yang ketiga ada originalitas, dan yang terakhir ada elaborasi. Nah, dalam setiap poin ini ada indikatornya. Seperti kelancaran, bagian pertama kelancaran itu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau solusi
untuk menyelesaikan masalah matematika dengan cepat. Terus di sini ada 2 indikator, yaitu menghasilkan beberapa solusi untuk masalah matematika dan menjelaskan alasan dan langkah-langkah solusi yang diberikan. Lalu yang kedua ada fleksibel. Ini berarti kemampuan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan mencari solusi alternatif. Indikatornya menyajikan solusi dari sudut pandang yang berbeda dan menggunakan berbagai pendekatan untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga ada originalitas atau kemampuan untuk menciptakan solusi unik atau baru dalam menyelesaikan masalah matematika. Di sini ada indikatornya, yaitu menemukan solusi yang berbeda dan inovatif. Yang kedua, menggabungkan konsep-konsep matematika dengan cara yang kreatif. Lalu yang terakhir ada elaborasi, artinya kemampuan untuk mengembangkan dan merinci solusi secara mendetail. Di sini ada indikatornya, yaitu menguraikan setiap langkah dalam menyelesaikan masalah, lalu menambahkan penjelasan atau detail untuk memperjelas solusi. Nah, ini adalah indikator dari kemampuan kreatif matematis. Langsung saja kita masuk pada contoh soal. Di sini soalnya diberikan sebuah angka 100. Anda diminta untuk menemukan berbagai cara untuk menghasilkan angka 100 dengan menggunakan operasi matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, angka-angkanya yaitu dari angka 1 sampai angka 10. Jadi kita mau menentukan sebuah angka 100, kita tentukan menggunakan angka 1 sampai dengan angka 10. Baik, langsung saja kita masuk pada penyelesaian dari soal ini. Penyelesaian yang pertama di sini dia menggunakan perkalian dan penjumlahan. Jadi bisa menggunakan 3 cara untuk mendapatkan angka 100, yaitu cara yang pertama 10 dikali 10 sama dengan 100. Lalu angka yang kedua 50 ditambah 50 sama dengan 100. Lalu langkah yang ketiga yaitu 75 ditambah 25 sama dengan 100. Nah, ini 3 cara untuk hasilnya mencapai angka 100, dan 3-tiganya berhasil memenuhi suruhannya, itu jumlahkan, kalikan, bagikan atau kurangkan sehingga hasilnya 100. Nah, jika siswa menyelesaikannya seperti ini atau memberikan cara penyelesaian yang sederhana dan langsung seperti ini, berarti dia masuk dalam indikator kelancaran. Berarti siswa sudah memenuhi indikator kelancaran karena bisa menemukan solusi dasar atau bisa menggunakan cara yang sederhana dan langsung, cara yang umum. Jadi jika siswa mengerjakannya seperti ini, berarti dia memenuhi indikator kelancaran. Dia berada di tahap berpikir lancar. Oke, baik, tadi ini
Jawabannya kalau seperti ini berarti dia masuk dalam indikator berpikir secara lancar. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian yang kedua, yaitu dengan dipangkatkan. Penyelesaiannya bisa dengan dipangkatkan, yaitu 10 dipangkat 2 sama dengan 100. Lalu bisa dikalikan, yaitu 5 dikali 20 sama dengan 100. Lalu bisa diselesaikan dengan 9 dikali 10 ditambah 10 sama dengan 100. Lalu bisa juga dengan perkalian dan pengurangan, itu 6 dikali 20 hasilnya 120 dikurang dengan 20 hasilnya 100. Lalu kita bisa menggunakan pendekatan pembagian dan pengurangan. Di sini bisa diselesaikan dengan 20 dibagi 200 dibagi dengan 2 hasilnya 100. Lalu 100 ini kita kurangkan dengan 10 hasilnya 100. Nah, jika siswa sudah menyelesaikan sampai pada tahap ini, atau dengan penyelesaiannya dengan pendekatan yang berbeda-beda tapi hasilnya 100 tetap sama, jadi dia sudah masuk pada indikator fleksibel atau sudah memenuhi indikator fleksibel. Berbagai operasi matematika yang berbeda dapat digunakan. Jadi kita bisa menggunakan berbagai operasi untuk mendapatkan hasil. Jadi kalau kita bisa menggunakan berbagai pendekatan atau berbagai operasi yang berbeda, penyelesaian yang berbeda, berarti sudah masuk pada tahap berpikir fleksibel. Jadi jika siswa menyelesaikan soal atau penyelesaiannya seperti ini, berarti dia masuk pada indikator fleksibel. Baik, di sini ada penyelesaian yang berbeda lagi. Di sini penyelesaian yang ketiga, yaitu dengan mencoba menemukan solusi yang lebih unik dan berbeda. Jadi di sini bisa dengan perpangkatan dan pengurangan, lalu ada perkalian dalam kurung dijumlahkan dengan perkalian dalam kurung. Jadi yang pertama untuk mendapatkan angka 100 dengan cara berbeda, yaitu 10 kuadrat kurang 0. 10 kuadrat hasilnya 100 dikurang dengan 0 hasilnya tetap 100. Lalu cara unik yang berikutnya adalah kalikan dulu yang ada dalam kurung. Jadi 8 dikali 12 lalu 7 dikali 2, jadi 8 dikali 12 sama dengan 96, lalu ditambahkan lagi dengan 7 dikali 2 sama dengan 14, jadi 8 kali 12 sama dengan 96, 7 kali 2 sama dengan 14. Lalu kita tinggal jumlahkan, 96 ditambah 14 sama dengan 100. Jadi ini adalah dua cara baru atau cara yang berbeda untuk menyelesaikan soal tersebut. Nah, jika seorang siswa sudah sampai pada tahap ini, menemukan solusi atau memecahkan masalah dengan cara yang unik atau berbeda, berarti dia sudah memenuhi indikator penilaian originalitas.
Nah, selanjutnya kita masuk pada penyelesaian yang keempat atau cara pengerjaan yang lain. Nah, di sini 10 dikali 10 sama dengan 100. Nah, ini adalah solusi yang paling langsung. Ini adalah solusi yang paling langsung menggunakan perkalian dari angka yang sama. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100 merupakan solusi dari perkalian dengan angka yang sama. Lalu bisa dikerjakan dengan cara lain, yaitu 9 dikali 10 tambah dengan 10 sama dengan titik-titik. Jadi 9 dikali 10 sama dengan 90. Lalu kita jumlahkan lagi dengan 10. Jadi 90 ditambah dengan 10 sama dengan 100. Dari sini kita menggunakan perkalian terlebih dahulu, kemudian menambahkan angka lain. Jadi kita harus selesaikan operasi perkalian lebih dahulu. Nah, dari setiap solusi ini, jika siswa menjelaskannya seperti ini, menjelaskan solusi yang ditemukan secara detail seperti ini, berarti siswa tersebut sudah dikategorikan dalam indikator kemampuan kreatif dalam elaborasi, karena dia mampu menjelaskan solusi yang ditemukan.